Kita ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan program acara Happiness Moment bersama dengan Ibu Salin Mataya itu sampai nanti pukul 6 sore. Dan dengan temanya adalah kebangkitannya membangkitkan gerejanya. Sudah terbuka di line interaktifnya, jujur semuanya di 085724011372 di 085724011372. Akses web streamingnya di love.jogja.online dan kita dengarkan sama-sama sering kebenaran firman Tuhan di kesempatan sore ini di program acara Happiness Moment bersama Ibu Salin Mataya. Silakan Ibu. Yes, haleluya. Hari ini kita bicara bahwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membangkitkan gerejanya. Nah, dalam situasi yang sedang kita hadapi semua, di mana pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kita nggak perlu mau tahu urusan-urusan yang terjadi dalam dunia ini, karena sekali lagi kita nggak bisa berdoa, Tuhan berikan saya masalah kecil saja, yang besar jangan, nggak bisa. Kita nggak pernah tahu masalah yang terjadi itu mau kecil mau besar, semua bisa jadi menimpa kita. Tetapi yang perlu terjadi bagi kita adalah apa yang akan saya lakukan untuk mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan sudah bangkit buat saya. Ini bagian terpenting yang menjadi bagian bagi orang percaya. Orang Kristen harus tahu bahwa Tuhan bangkit dengan tujuan yang sangat besar. Sama, ada orang berbuat baik dan dia merasa karena kebaikanku aku pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. No, kebaikan saudara bukanlah bonus untuk menerima Roh Kudus. Artinya segala sesuatu harus dilakukan dengan satu tujuan yang benar-benar saudara dan saya mengerti. Kita lakukan hal ini karena memang sudah mengalami sesuatu. Nah, kebangkitan Tuhan ini tujuannya apa? Membangkitkan saudara. Selama 40 tahun dari kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kurang lebih ada 12 penampakan kepada setiap orang, dan dia sedang berbicara berulang-ulang tentang hal-hal yang pernah dia sampaikan, tentang hal-hal yang pernah dia katakan sebelum kematiannya sampai kebangkitannya, sampai nanti naiknya ke surga menjadikan tempat bagi kita yang percaya. Ada pesan-pesan roh yang sedang terjadi dan kita harus mengerti hal ini. Orang Kristen gak cuma cukup tahu bahwa saya percaya Tuhan, kebangkitannya menghidupkan saya. No, tetapi saudara lipat tangan di rumah, apalagi dalam situasi seperti ini saudara bahkan tidak melakukan sesuatu dalam panggilan roh saudara. Nah, oleh karena itu ada yang saudara dan saya harus mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ya memberikan kita kuasa. Ini paling tahu, saudara harus mengerti. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan gerejanya karena kuasa Allah bekerja dengan sangat dahsyat. Dan roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan bergerak di dalam kita. Roh Tuhan berjalan dan membuat kita dituntun untuk melakukan bagian terbesar dalam hidup kita. Nah, kita akan baca beberapa ayat penting. 2 Korintus pasal yang keempat, saudara. Kita akan baca ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ya. Saudara harus mengerti kebangkitan Tuhan itu tujuannya apa untuk orang Kristen. Kalau sampai ada masalah persoalan yang saudara lihat dan rasakan, lalu saudara hanya malah duduk-duduk, ada banyak orang juga takut mati. Sebenarnya mati dengan cara apapun bukan persoalan, tapi justru selama saudara hidup, cara hidup saudara itu persoalannya nanti. Bagaimana kita di dalam dunia mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, itu yang paling penting. Yang harusnya menjadi satu ketakutan buat saudara adalah saudara hidup dengan benar atau tidak, itu persoalannya gitu. Kenapa? Karena semua dalam dunia ini harus kembali dipertanggungjawabkan buat Tuhan. Nah, ini nilai kebangkitan Tuhan itu membuat saudara dan saya mengerti mengapa kita mengalami kuasa kebangkitan. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaannya. Ini paling penting. Tapi kita akan baca dulu 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
yang adalah gambaran Allah. Kemuliaan Kristus, kebangkitannya memberikan kita kemuliaannya. Lalu Injil firman yang kita pelajari ini, saya katakan tadi, menghidupkan kita, gerejanya, untuk berdampak. Firman Allah menghidupkan kita. Gambaran ilahi ada dalam kita. Kebangkitannya menghidupkan kita, gereja Tuhan. Jadi waktu saudara sedang menghadapi situasi kondisi ini, yang saudara lakukan adalah bagaimana aku mengalami gambaran Kristus, kemuliaannya nyata bagiku, supaya Injil ini terus menjadi bagian untuk tersebar sampai orang-orang mengenal dan mengalami Tuhan. Alkitab katakan tadi bahwa Injil kalau diberitakan dan masih tertutup juga, tertutup bagi orang yang tidak mengalami akan kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Nah, ini paling penting saudara dan saya mengerti. Makanya gereja Tuhan harus paham. Gereja Tuhan, saya nggak lagi bicara tentang gedung, tentang denominasi, tentang lembaga, tapi saya lagi bicara tentang pribadi lepas pribadi. Apa-apa yang engkau buat di dalam dunia, ini semua adalah hal yang sangat kecil, tentang kebaikan, tentang berbagi, tentang hal-hal kecil. Tapi hal yang terbesar adalah gambaran Kristus harus jadi nyata buat diri saudara. Makanya Paulus katakan tadi, saya katakan di awal, bahwa yang dia kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan. Filipi 3 ayat 10, kita baca sebentar ya. Gereja Tuhan harus mengerti hal yang penting ini. Filipi 3 ayat yang ke-10 saudara. Apa yang jadi pernyataan Paulus ini adalah bagian gambaran terpenting buat kita untuk pahami bagaimana Tuhan rindu gereja Tuhan dibangkitkan di akhir zaman. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tujuan saudara mengalami kebangkitan Kristus supaya saudara dan saya bangkit untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia. Di dalam apa? Di dalam penderitaan. Supaya tujuan penderitaan itu engkau dipulihkan, engkau dimurnikan, engkau mengalami yang namanya kematian daging, supaya rohmu dihidupkan. Ini bagian penting. Makanya puji Tuhan, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya kita bersyukur. Kenapa? Akhirnya gereja kembali ke posisi semula. Gereja mula-mula, di mana keluarga membangun mesbah keluarganya dan menghadap Tuhannya. Saudara, kehadiran Tuhan nggak ditentukan oleh gedung, oleh ruang, oleh jumlah orang yang hadir. Kehadiran Tuhan itu hadir ada karena memang pribadi-pribadi yang bertemu dan mengalami Tuhan. Dan di akhir zaman Tuhan lagi murnikan gerejanya untuk bangkit bagi Tuhan. Pribadi lepas pribadi lagi dimurnikan. Bagaimana iman saudara, bagaimana mengenal Dia, kuasa kebangkitannya. Engkau mengalami Dia dalam penderitaan daging, dalam arti engkau harus mati bagi dagingmu, engkau harus menyalibkan dagingmu, keinginan kerinduan dagingmu harus diputuskan supaya lebih menangkap kerinduan roh hati Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, kebangkitan Tuhan membangkitkan gerejanya. Kalau saudara masih berjalan dengan pola pikir manusia saudara masih berjalan dengan cara hidup saudara, dan saudara merasa bahwa kebangkitannya udah cukup buat saya dan hanya duduk di rumah dan hanya mengeluh-mengeluh, bahaya saudara. Saudara tidak mengalami kuasa kebangkitan. Paulus ingin menyatakan dalam kerinduan hatinya bahwa yang dia ketahui dan dia percaya bahwa kehidupan dari kematian Tuhan dan kebangkitannya memberikan dia tempat dan ruang untuk berkarya. Nah, tadi dalam kita baca dalam kitab Korintus 2 Korintus pasal yang keempat tadi sangat jelas. Tujuannya adalah supaya Injil diberitakan, supaya firman Allah menerobos hati-hati yang masih belum terbuka untuk mengalami karya keselamatan. Nah, oleh karena itu gereja Tuhan bersyukur kalau saudara diizinkan kembali ke rumah masing-masing untuk membangun mesbah keluarga. Nah, saya teringat tentang Abraham, saudara. Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke tempat yang akan aku tuju. Abraham belum mengerti kemana harus dia tuju. Tetapi setiap kali tempat di mana dia berhenti,
Alkitab mencatat sangat jelas. Di situ dia membangun mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan. Siapa yang dengan Abraham? Hanya istrinya dan hanya saudaranya Lot. Hanya bertiga. Tetapi hadirat Tuhan mereka hadirkan di tengah mereka. Apakah banyak orang, saudara? Tidak. Apakah di dalam tempat yang sangat mewah? Tidak. Dan mereka, Alkitab katakan dalam kitab-kitab Kejadian dan kitab-kitab Keluaran, Abraham melakukan memanggil Tuhan, membangun mesbah, memanggil nama Tuhan itu di tempat asing, saudara. Tempat yang dimana orang dia nggak kenal satu orang pun, orang nggak kenal dia pun, bahkan tempat dimana itu adalah tempat-tempat yang tandus, yang tidak menghasilkan ya berkat jasmani mungkin. Tetapi setiap kali dia panggil nama Tuhan, Alkitab mencatat juga bahwa Abraham sangat diberkati Tuhan dan semua harta bendanya berlimpah-limpah. Saudara bisa bayangkan? Jadi bangun mesbah keluarga itu besar sekali. Ini gereja Tuhan. Kebangkitan Tuhan membangkitkan gerejanya. Saudara dan saya harus mengerti ini. Di rumah kita membangun mesbah keluarga bagi Tuhan, dan Tuhan menyatakan bahwa berkat itu mengalir buat kita sendiri. Kita nggak usah pusing corona selesai kapan, ya. Kita nggak usah pusing tengking-tengking corona dan segala macam. Tapi kita perlu pusing bagaimana caranya supaya kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia yang butuh Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Nah, cara doa masing-masing lah, saudara, yang pasti. Tetapi yang paling penting adalah gimana kita merasakan kebangkitan roh ini membangkitkan semangat. Saudara, kita baru selesai merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi sayang sekali kalau hari-hari ini roh saudara malah mati semua, tidak dibangkitkan. Mati karena apa? Karena situasi dan kondisi yang saudara lihat dan alami. Ini mengerikan. Nah, gereja Tuhan harus paham bahwa kita harus bangkit untuk Tuhan. Bagaimana mesbah-mesbah keluarga dibangkitkan dalam rumah kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Paling penting untuk saudara mengerti. Kenapa? Saudara harus paham bahwa iblis bekerja di dalam kegelapan. Kalau dalam gelap dia akan bekerja. Nah, rumah tangga, ya, kalau tidak membangun mesbah keluarga, saudara tinggal dalam kegelapan, dan iblis bekerja di situ untuk menaruh roh takut, menaruh roh cemas, menaruh roh khawatir, menaruh roh kegagalan, dan akhirnya saudara kehilangan segala berkat yang sesungguhnya dari kebangkitan Kristus. Kita baca satu ayat yang lain dalam kitab Filipi, ya, pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Kita Filipi pasal yang keempat, kita buka, saudara. Kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tadi saya katakan di dalam 2 Korintus 4 bahwa waktu Injil diberitakan orang tidak paham Injil, orang tidak mengerti firman Allah. Ini berarti dia masih dibutakan, dia masih belum mengalami terang dari kebangkitan Kristus. Nah, di ayat ini dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Doamu adalah doa terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Nah, saudara bisa bayangkan iblis bekerja di dalam kegelapan, dan waktu firman Tuhan tidak ada di dalam pikiran saudara, ya, maka iblis akan menyerang pikiranmu dan membuat engkau khawatir dalam segala keadaan. Ini bukan bagian dari kebangkitan Kristus yang membangkitkan pikiran saudara. Ini bagian yang saudara harus paham. Kalau sampai hari ini Injil yang diberitakan saudara masih mengalami yang namanya tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu, dan dalam doa masih ada yang namanya persengutan, saya khawatir saudara nggak paham apa kuasa kebangkitan yang saudara terima. Nah, kabar baik yang kita harus bersyukur dan menaruh Injil dalam roh kita, firman dalam roh kita adalah kita melakukan firman ini dan kita percaya segala sesuatu yang terjadi. Kita punya tugas hanya berdoa.
Selanjutnya serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang menjawab dalam segala hal. Dan Tuhan berkata, biarkan damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, karena kita tangkap firman, kita alami firman, dan kita menerima kuasa. Ini bagian penting, kuasa dari kebangkitannya memulihkan keadaan kita. Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 22. Kita baca sebentar saudara. Efesus pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-13. Ya, saudara punya Alkitab di rumah, bisa buka bersama-sama, kita belajar firman Tuhan ini. Haleluya. Sampai dengan ayat 22. Ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 2, 13 sampai 22. Haleluya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, Ya. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yes, terus Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di Haleluya. dalam Roh. Kebangkitannya memberikan saudara damai sejahtera, karena di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun di tempat kediaman Roh Allah. Haleluya, ini kabar baik. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita merayakan kebangkitannya, nggak cuma beribadah seperti liturgisme, tapi kita merasakan hasil lebih dalam. Apa kuasa dari kebangkitan Tuhan itu? Bahwa Dia memberikan kita damai sejahtera. Ingat, kuasa kebangkitannya adalah memberikan kita damai sejahtera untuk kita melakukan kehendak Bapa di dalam dunia ini. Pastikan saudara sebagai gereja Tuhan mengalami damai sejahtera ini, sehingga dalam segala hal, dalam segala keadaan, engkau tidak khawatir, engkau tidak putus asa, engkau tidak takut, engkau tidak lemah, engkau tidak mengalami pikiran-pikiran yang menjadi pikiran manusia, tapi engkau mengalami pikiran Kristus untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan yang sudah bangkit buat saudara. Kita akan lanjut setelah ini lagi. Stay tuned di Love Jogja FM. God bless you all. Amen.